ngumpul bantu, bahasa kita tuh teman-teman kita bahasanya nusroh, bantu perjuangan agama. Itu tuh yang akan menjadikan sebab besok di hari kiamat berbangga di hari kiamat. Ada amal membantu perjuangan ulama. Ini tadi kalau kita baca Yasin itu bagaimana seorang Habibun Najjar yang memiliki jiwa nusroh, membela agama, para alim ulama. Bagaimana dia dimuliakan oleh Allah? Padahal dia bukan ibaratnya bukan orang alim, bukan ulama, bukan pejuang, tapi dia pembela ulama, pembela orang-orang yang berdakwah. Idh arsalna ilaihim ithnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bitsalitsin faqalu inna ilaikum mursalun. Ketika kami mengutus, kata Allah, kepada satu kampung 2 orang dai masuk ke kampung, mereka berdua tidak dipercaya oleh orang kampung. Fa'azzazna bitsalitsin, kami perkuat dakwah mereka dengan tambah 1 orang, 3 orang. Akhirnya mereka menyampaikan agama dengan berbagai macam teror, ancaman, diusir, nggak diterima, ditolak, tapi terus dia berdakwah. Akhirnya di tengah-tengah masyarakat itu waja'a rajulun min aqsal madinati rajulu yas'a qala ya qaumit tabi'ul mursalin. Waja'a min aqsal madinah, datang nih dari pelosok itu kampung seorang laki-laki, dia datang ya min aqsal madinah, qala ya laita qaumi ya'lamun. Ya, dia mengatakan ittabi'ul mursalin, coba kamu ikuti ini yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama ya. Jadi ini seperti ini almarhum keadaannya, seperti Habibun Najjar yang hidupnya ya ikut bantu berjuang nusroh, ingat kawan, ngenggot. Ini kegiatan yang seperti ini udah digambarkan oleh Allah dalam surat Yasin itu yang tadi kita baca. Ittabi'ul mursalin. Ketika ditanya, kamu ini dakwah targetnya apa? Ya, pengen dapat apa? Kami targetnya cuma pengen ngajak orang kok. Target kami ini ya cuma pengen ngenalin orang sama Allah. Nggak ada lain. Kali minta bayaran, minta upah? Nggak, kami nggak ada istilah mengenal bayaran, upah, ya transaksi berapa juta kalau kami diundang kami hadir. Enggak. Kata Habibun Najjar, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ikuti ini baru nih dai, ini baru nih ulama. Ikuti mereka yang tidak ada perjanjian minta bayar upah, mereka lah yang mendapatkan hidayah. Wa ma liyala abdul ladzi fatarani wa turjaun. Kata orang kampung, mereka kamu udah ikut dia? Ya saya ikut dia dong. Seorang dia yang mengenali kita sama Allah, lah lagi untuk apa? Kita nggak ibadah kepada Allah, kita semua besok bakal pulang kepada Allah. Kalau kita nggak berdamai dari sekarang sama Allah, habis kita. Nih, orang yang jauh masih sama Allah, ayo dekat. Orang yang masih lari, ayo mendekat. Orang yang belum damai, ayo berdamai sama Allah, ayo tobat, ayo deketin Allah. Ya laita qaumi ya'lamun. Akhirnya nih Habibun Najjar meninggal dunia karena orang kampung gak suka dibunuh sama orang kampung, meninggal dunia. Begitu meninggal dunia, Allah langsung sambut masuk kuburan, langsung disambut Allah. Qila dkhulil jannah. Masuk kamu ke surga. Kuburan tuh Pak, jannah di situ bukan jannah nanti di akhirat, bukan, jannah di kuburan. Jadi jannah itu ada yang di dunia itu jannah. Mana jannah yang di dunia? Itu majlis-majlis ilmu, majlis-majlis disampaikannya zikrullah, majlis-majlis disampaikannya hadis Nabi Muhammad, Al-Qur'anul Karim. Itu namanya Riyadul Jannah, taman surga. Sampai katanya kalau ada orang bersumpah, dipikir tentang bab sumpah. Kalau ada orang bersumpah, kita misalnya ditanya sama teman kita, kamu lagi di mana nih? Lagi di surga. Yang bener lu gimana sih ngomong? Bener, wallahi gitu makanya. Demi Allah, ana fil jannah al-an. Sekarang saya lagi di surga. Gila lu sumpah demi Allah, bayar sumpah lu nggak wajib bayar sumpah. Emang beneran dia ada di surga? Dia lagi di majlis ilmu, dia lagi di majlis zikir, dia ngomong saya di surga, pakai sumpah lagi demi Allah. Orang kalau pakai demi Allah bohong, itu wajib puasa 3 hari berturut-turut. Nah ini gak wajib puasa, kenapa? Emang beneran di surga, ada surga di kuburan. Siapa itu surga di kuburan? Yang kita kenal dengan Raudhah min Riyadil Jannah. Ila dukhulil jannah, masuklah kamu ke dalam surga. Kuburannya di surga. Akhirnya Allah bilang, akhirnya dia curhat. Begitu dia curhat di kuburan nih, dia kepengen keadaan dia lagi asik di kuburan, orang kampung biar tahu semua. Berarti kampung masih ada.
Kalau kampung masih ada kan belum kiamat. Ya, dia sampai berkata, qala ya laita qaumi ya'lamun. Coba orang kampung saya tahu nih. Tahu keadaan saya. Apa? Bima ghafara li rabbi. Allah udah ampuni saya karena saya belain tuh ulama-ulama yang di dunia yang berjuang lillahi ta'ala menyampaikan dakwah agama. Wa ja'alani minal mukramin. Allah jadikan aku orang yang diikram, dimuliakan di kuburan, diservis sama Allah. Makanan-makanannya, keindahan-keindahan sorga dikirim di dalam kuburnya. Kenapa? Berjuang. Siapa yang berjuang? Dia belain nusrah kepada para ulama-ulama. Makanya orang rugi ya, hidup di dunia ini nggak ada hubungan sama ulama, nggak mau berjuang sama ulama. Kita nih jadi ulama kagak, kata Imam Ghazali. Minimal bantulah perjuangan ulama, dekat sama ulama. Besok kita kalau nggak punya kenalan ulama, siapa yang mau merambet kita besok di saat kita akan tergelincir dalamnya jurang neraka? Siapa coba kalau nggak punya ulama? Siapa coba yang kalau nggak punya guru? Itu pentingnya ulama, pentingnya guru. Makanya Allah berpesan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang beriman, kamu kudu takwa kepada Allah. Nggak koma tapi masih lanjut ayatnya. Wa kunu ma'as shadiqin. Allah nggak bilang wakunu minas shodikin, enggak, karena shodikin ini berat. Jadi orang soleh, jadi orang bener, wah dalam agama orang sidik beragama itu berat banget. Makanya Allah tahu kelemahan kita. Makanya Allah bilang kalau kamu memang nggak bisa wakunu minas shodikin, minimal wakunu ma'as shodikin. Bareng-bareng, sama-sama bantu yuk. Yang punya harta bantu dengan hartanya, nggak jadi ulama. Hartanya keluar buat ulama, ya bantu perjuangan. Sama ntar dapatnya kemuliaan kayak ulama. Itu kan ada di Syria diceritakan ya, ramai tuh di YouTube ya. Kuburan Dahdah dulu ada, ya, masya Allah, seorang penggali kubur, ya, kedatangan seorang perempuan mesen, minta digali kubur karena anaknya meninggal. Ada digali, begitu digali dikirim, itu jenazah masuk kuburan. Nah ini si penggali ini turun karena yang nganter sedikit, dia yang turun. Begitu dia turun, dia masukkan ke dalam lubang landak ini si jenazah, ya, si mayit ini, lubang landak. Begitu dibuka akan ditutup, tiba-tiba dia melihat di lubang landak itu terbuka nyata taman sorga yang indah. Taman sorga yang indah diperlihatkan oleh Allah. Persis kalau kita naik pesawat tuh, ya, dari jendela pesawat kan pesawat jendela kecil, kita geser dikit, cengkareng kelihatan. Wow, bagaimana indahnya, luar biasa. Itu jendela kecil bisa menyaksikan luasnya kota Jakarta, naik dikit luasnya Indonesia, naik dikit luasnya dunia, bisa kelihatan begitu ibaratnya. Nah itu ketika lubang landak dibuka dikit oleh Allah, ini si penggali kubur lihat taman sorga. Dia melihat menyaksikan ada dua orang naik kuda boncengan membawa ini jenazah, melihat pemandangan yang begitu hebat, dia nggak sanggup, jatuh pingsan dia, jatuh pingsan. Akhirnya diangkat ke atas, begitu diangkat di atas, akhirnya ya disadarkan. Begitu disadarkan, sadar, ditanya ada apa gerangan kamu bisa? Aku melihat taman surga. Orang gak ada yang percaya, yang ngomong ahli kubur, yang ngomong tukang gali kubur. Ah, tahu apa lu tukang gali kubur sekarang ngomong taman surga? Jadi orang kurang percaya. Ya udah, akhirnya selang kemudian 3 bulan 4 bulan kemudian, nih si ibu ini datang lagi, pesan kuburan lagi buat anaknya lagi. Begitu dia gali, datang lagi kuburan jenazah yang kedua ini, yang 3 bulan selanjutnya dia kubur lagi, dia masuk kuburan, dia lihat taman sorga, dia lihat lagi taman sorga. Kali ini dia nggak pingsan karena udah ngeliat pengalaman pertama, dia nggak pingsan, dia kuat punya rohani. Dia lihat itu taman sorga, ini si jenazah dibawa lagi oleh pasukan berkuda, dibawa ke taman sorga yang indah itu, kemudian menutup. Akhirnya dia bangkit keluar dari kuburan, dia cari perempuan. Siapa nih gerangan perempuan hebat ini, punya anak dua-duanya udah jadi taman sorga. Dia ditanya, ibu siapa ini? Saya ini orang yang kena musibah. Itu dua-duanya anak saya. Yang pertama itu kemarin anak ibu, yang 3 bulan lalu. Iya, ini juga anak saya. Bu, kabar gembira buat ibu, bukan musibah, nikmat bu. Nikmat bagaimana saudara? Kuburan ibu, kedua-duanya anaknya, saya lihat tempatnya sudah di taman sorga. Saya mau tanya bu, amaliannya apa itu bu? Saya pengen dapetin itu bu, yang seperti yang dilakukan oleh anak ibu. Oh, anak saya yang pertama orang yang tekun hadir majlis ilmu,
Ini kabar gembira nih, orang yang demen hadir majelis ilmu, mengamalkan ilmunya, meninggal besok bakal di taman surga. Amin. Amin. Maka jangan jauh-jauh dari majelis ilmu, ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadiri, karena itu bisa menjadi sebab husnul khotimah, sebab taman surga. Yang kedua ditanya, yang kedua yang barusan meninggal siapa bu? Oh itu kakaknya. Dia juga sama santri, tukang ngaji. Bukan, dia bukan santri, dia tukang ngaji. Dia tukang pengusaha, tukang ngampak kayu, yang belahin kayu. Lah kerja seperti itu. Kemudian hasil uangnya dia untuk biaya adiknya berangkat ngaji ke sana kemari. Ayo abang nggak bisa ngaji, kamu yang ngaji dah ya. Ini ongkosnya. Artinya apa? Kabar gembira juga. Orang yang suka bantu-bantu perjuangan, ya orang yang ngaji, baik itu santri ataupun ulama, itu juga menjadi sebab dikuburnya besok raudhah min riyadil jannah. Maka yuk ambil bagian bapak-bapak yang hadir di sini, buat saya juga pribadi, ayolah ciptakan hidup di dunia ini menjadi ulama atau menjadi pelayan, pembantu para ulama. Karena ini Yasin yang kita baca, ya Allah, itu cerita bagaimana pentingnya orang yang berjuang bantu ulama. Allah katakan di alam kuburnya, qila dakhulil jannah, sampai dia curhat, ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara rabbi wa ja'alani minal mukramin, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini almarhum Bapak Jaya Sukanta ya. Sumana termasuk orang-orang yang giat dalam menyampaikan agama, ikut ngaji, ikut sholat berjamaah, bahkan sampai dakwah kemana-mana ikut, masya Allah. Mudah-mudahan sekarang tinggal menikmati di alam kuburnya. Amin. Orang-orang yang dakwah kepada Allah, orang-orang yang diberikan hati lembut oleh Allah, diberikan foto dulu. Ada seorang pengen jadi wali, kepengen bagus nih jadi wali. Dia ngimpi ketemu Nabi, ya. Nabi tawarin, kamu ini rajin sholawat. Ya, kamu rajin sholat, sehingga kamu ketemu aku, kata Nabi. Kamu meminta apa coba? Kata saya banyak baca sholat kepada engkau ya Rasulullah, pengen jadi wali saya. Mau jadi wali? Saya pengen jadi wali yang punya hati bersih itu, nggak ada takabur, nggak ada angkuh, nggak ada pamer-pamer ria, sandiwala, nggak ada. Bener-bener hati para wali itu yang saya pengen miliki ya Rasulullah. Ya udah, kalau kamu pengen itu, kuncinya ada di Habib Ali Al-Habsyi, pengarang kitab Maulid Durar. Ada di Habib Al-Habsyi. Silakan kamu berangkat. Dia bangun tidur langsung. Di mana itu Habsyi? Adanya. Dengar-dengar katanya di Yaman. Wah jauh banget. Yaman. Ada berangkat juga. Cari dana, kumpul, bikin surat-surat, datang berangkat. Sampailah dia di Sewut di rumah Habib Ali. Begitu dia datang, baru dia salam, assalamualaikum. Dijawab oleh waalaikumsalam. Wahai wasiat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaget dia, wah udah ketahuan gue ini. Bener nih orang hebat. Gue belum nyampein, dia udah bilang ini wasiatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini Habib Ali. Iya saya Habib Ali. Saya pengen jadi wali. Oh kalau kamu pengen jadi wali yang punya hati bersih, cuma satu jawabannya dari saya. Ya memang jawabannya dari engkau ya Habib Ali. Rasulullah bilang kalau kamu menjadi wali, kuncinya ada di Habib Ali. Apa kata wali? Kalau kamu pengen hati bersih seperti para wali-wali, dakwahlah kepada manusia untuk dekat kepada Allah. Luar sih itu kerja jadi wah seling dunia muter-muter di dalam ngajak orang ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Benar hatinya bersih. Makanya itu Habib Umar bin Hafid kalau ada orang curhat sama dia, pengen punya hati bersih, Beb, saya pengen punya hati bersih. Aduh hati kotor banget. Ini jawab sama Habib. Begitu katanya. Tapi kalau ada orang mikirin risau umat gitu, ya Habib, saya di kampung banyak orang belum pada sembahyang, saya udah berubah, langsung dikasih tuh kunci-kunci. Oh begini, semangat. Kenapa? Ketika dia ngurusin hatinya pribadi, ngurusin dewek. Tapi begitu dia risau umat, dia ngingetin apa? Mikirin umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka itulah almarhum termasuk orang yang punya nilai juang dakwah. Mudah-mudahan Allah muliakan di akhiratnya. Amin. Nah kita semua yang hadir di tempat ini, kematian akan datang kepada kita kapanpun, rahasia Allah kita nggak tahu. Maka persiapan terus dengan takwa kepada Allah, berkumpul dengan orang-orang soleh, milikilah para ulama-ulama kita, ambil ilmunya, manfaatkan ilmunya, jadilah kita pejuang, pembantu para alim ulama. Insya Allah yuhsyarul mar'u ma'aman ahab yaumal qiyamah, kata Nabi. Bos, besok orang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai di hari kiamat.
Siapa kecintaan kita? Orang yang cinta artis ya sama artis, orang yang cinta penyanyi ya sama penyanyi, orang yang cinta pemain bola ya sama pemain bola. Siapa cintanya dia di hati, dia akan bersama mereka. Bahkan ada orang kata sahabat, siapa namanya? Sahabatnya Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, sungguh seandainya aku ibadah tidak meninggalkan tempat posisiku di Multazam antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah, aku ibadah 70 tahun di situ, sementara aku tidak ada kecintaan kepada para orang-orang soleh, para ulama, sungguh ibadahku sirna aku anggap tidak bernilai sama sekali. Kenapa? Karena bernilainya ibadah ketika kita punya hubungan erat yang kuat kepada orang-orang soleh. Makanya mudah-mudahan pulang dari tempat ini, yuk kita takwa kepada Allah, yuk jaga kita dengan persahabat orang soleh, yuk berjuang bersama ulama. Mudah-mudahan Islam terus tersebar di bumi Indonesia yang tercinta, dan mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari virus corona, Allah selamatkan keluarga kita yang meninggal dunia, syuhada semua, orang-orang yang mati syahid, yang sakit mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkumpulan kita mudah-mudahan di malam hari ini menjadi sebab kita besok nyambung lagi perkumpulan kita bersama-sama di yaumil qiyamah sampai dengan masuk surga bersama Nabi Muhammad SAW. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.